Jangan bersikap kaku pada kakek dan nenek moyangmu sendiri, Ger. Tajamnya pandanganku tadi hanya sebuah candaan ringan saja, ucap Nyimas Roroswastri yang masih memegangi bahu saya. Maafkan aku, Nyi, jika aku sempat bersikap tidak sopan kepada kalian. Baik Nyimas Roroswastri dan Jagatirta nampak sama-sama tersenyum mendengar pengakuan saya. Aku akan segera pamit untuk menemui Sekar Kencana, Bayu Barata, dan Ibunda Kungger. Aku rasa saat ini Kilarang sedang memutarbalikkan ajian puter angin pada Sekar Kencana dan Bayu Barata, seperti yang telah ia lakukan kepadaku. Kau, Roroswastri, tolong antarkan keturunan kita ke kediamannya setelah aku pergi nanti, ucap Jagatirta yang diakhiri dengan sebuah permintaan pada Nyimas Roroswastri. Setelah mendapat jawaban berupa anggukan kepala dari Nyimas Roroswastri, sosok Jagatirta pun lenyap dari pandangan mata. Saya yang sedang memikirkan sesuatu dalam benak sempat terdiam dan menatap kosong ke arah lenyapnya sosok Jagatirta. Apa yang sedang kau pikirkan, keturunanku? Tanya Nyimas Roroswastri sambil merapikan sejumput rambut yang menutupi kening saya. Untuk sesaat saya tertegun merasakan bentuk kasih sayang sosok seorang Nyimas Roroswastri kepada saya yang merupakan keturunan langsung. Kau panggil aku Eyang Putri saja, seperti kamu memanggil buyutmu Nyimas Gelupandita, dan aku akan memanggilmu dengan sebutan Ger, atau mungkin kau lebih suka jika aku panggil cucu? Tanya Nyimas Roroswastri yang nampak sangat antusias menatap wajahku. Panggil aku Ger saja, Nyi. Eyang Putri, itu terasa jauh lebih enak didengar karena wajahmu masih terlalu cantik untuk memanggilku dengan sebutan cucu. Pintas saya yang membuat Nyimas Roroswastri tertawa namun langsung menjewer daun telinga kanan. Gombalmu itu pasti menurun dari kakek moyangmu Jagatirta, Ger. Awas saja jika kau gunakan rayuan maut dan ketampanan wajahmu untuk merayu para gadis, kata Nyimas Roroswastri yang saya balas dengan suara ringisan bercampur sedikit tawa. Untuk sesaat kami berdua tertawa lepas bersama-sama, tapi mendadak Nyimas Roroswastri terdiam dengan wajah kembali murung. Dari tatapan kosongnya yang terpusat di rimbunnya pohon, saya merasa ia kembali sedih karena teringat mendiang Pranakusuma. Lalu dengan lembut saya tarik tangan kanan beliau dan menempatkan telapaknya di pipi. Jika kau tidak keberatan, anggaplah aku sebagai pengganti Pranakusuma, Eyang Putri. Setidaknya kau tidak perlu sedih saat mengingatnya, ucap saya dengan suara lirih. Nyimas Roroswastri memutar tubuh dan kembali menghadap saya sambil menyunggingkan senyuman teduh yang menenangkan hati. Kemudian satu telapak tangannya yang lain ikut memegangi pipi kiri saya. Kau memang benar keturunan kami, Ger. Untuk itu aku akan selalu menganggapmu sebagai jelmaan Pranakusuma agar aku bisa mencurahkan segala kasih sayang yang tak pernah kuberikan kepadanya, jawab Nyimas Roroswastri yang diakhiri dengan sebuah kecupan lembut di kening saya. Saya mengulum senyuman manis menerima perlakuan penuh kasih sayang dari sosok yang merupakan nenek moyang saya itu. Namun Nyimas Roroswastri kembali merubah raut wajahnya menjadi menatap saya dengan sangat serius sambil melepaskan pegangan dua telapak tangan dari pipi ini. Saya yang merasa tidak enak ditatap seperti itu sempat mengedipkan mata beberapa kali agar Nyimas Roroswastri kembali bersikap seperti biasa. Akan tetapi ia malah terlihat kian aneh karena memandang saya sambil mengerutkan dahi, seolah ada sesuatu yang sedang bergelayut dalam benaknya. Eyang Putri, mengapa kau menatapku seperti itu? Apakah ada hal yang membuatmu berpikir keras? Tanya saya yang membuat Nyimas Roroswastri melempar pandangan kembali menatap diri ini. Singgih, gadis yang kujaga itu sedang menemui calon istrimu yang merupakan sama-sama keturunan Sri Baduga Maharaja seperti dirinya, ucap Nyimas Roroswastri dengan pandangan mata berubah menatap saya dalam-dalam dan sedikit berkaca-kaca. Saya yang awalnya biasa saja tiba-tiba mulai dilanda rasa khawatir melihat dan mendengar reaksi serta ucapan Nyimas Roroswastri. Apa ada yang salah jika Singgi bertemu calon istriku, Eyang Putri? Jika Singgi berniat tidak baik, aku mohon halangi gadis itu, Eyang. Pintas saya dengan nada suara menyiratkan kecemasan. Nyimas Roroswastri langsung tersenyum mendengar pertanyaan saya. Lalu ia memegangi kedua lengan ini sambil berucap, Tidak, Ger. Singgi tidak memiliki niat jahat sama sekali dengan calon istrimu. Ia hanya ingin menemui sesama keturunan Sang Prabu. Aku tadi sempat menatapmu dalam-dalam karena terharu.
sebab kau yang merupakan keturunanku akan menikahi seorang gadis dari garis keturunan Sang Prabu. Hal itu sangat membuatku bangga," ucap Nyimas Roroswastri sambil memindahkan telapak tangan kanannya membelai pipi ini. Saya yang mendengar jawaban sosok nenek moyang menyunggingkan senyuman karena merasa lega. Sesuai harapan, Singgih sama sekali tidak berniat buruk pada Anggi. Mungkin gadis itu hanya ingin tahu saja seperti apa rupa sosok yang berasal dari keturunan sama dengannya. "Eyang Putri, jika Eyang tidak keberatan, aku ingin Eyang datang menyaksikan pernikahanku esok hari. Apakah Eyang mau?" tanya saya yang langsung mencium punggung tangannya selesai berucap. Nyimas Roroswastri seketika tersenyum dan memeluk saya dengan sangat erat. "Tentu saja aku mau, Ger. Aku berjanji tidak akan melewatkan pernikahanmu dengan garis keturunan Sang Prabu. Aku sebagai nenek moyangmu akan sangat bahagia sekali saat melihatmu bersanding bersama gadis pilihan hati di pelaminan," jawab Nyimas Roroswastri sambil membelai kepala saya yang sedang bersandar di atas dadanya. Keesokan harinya, "Bre, gua deg-degan banget nih," bisik saya ke Rido saat diantarnya melangkah menuju hamparan karpet merah hati yang sudah siap menjadi saksi akan ucapan suci saya untuk meminta Anggi sebagai seorang istri yang sah. "Udah, lu tenang aja. Pas ijab kabul nanti ada kertas contekannya kok di atas meja. Lu bisa baca itu nanti, Bre," jawab Rido. "Shh, jangan bisik-bisik, Bang. Gak enak sama tamu yang liatin tuh," kata ibu di sebelah Om Rudi yang mengapit saya dari arah samping yang membuat saya kembali fokus memandang ke depan. Ya, hari ini adalah salah satu hari terbesar dalam sejarah hidup saya sebagai seorang laki-laki dewasa. Hari ini, saya akan melangsungkan akad nikah di sebuah gedung serbaguna di sebuah hotel di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Saya yang sudah memakai setelan jas pengantin pria dengan rompi dan celana bernuansa warna gold dan rompi sama dan kemeja katun putih serta dasi gold, sedang berjalan menuju tempat akad nikah akan digelar. Di sebelah kiri dan kanan ada Rido serta Om Rudi yang saya pilih sebagai dua orang saksi untuk pernikahan nanti. Di samping Om Rudi ada Ibu dan Tante Septi. Sementara di belakang berjalan Suluh, Bimo dan Binar serta Rio yang sedang memasang wajah masam sambil menggandeng tangan adik saya, Ayu. Kenapa Rio menekuk wajahnya? Itu karena ia kesal tidak dipilih oleh saya sebagai saksi. Saya memang menuruti ucapan ibu untuk memilih saksi pernikahan sebaiknya laki-laki yang sudah menikah. Nah, si Item kan setahu gue masih jadi jomblo setia. Makanya nama dia langsung tercoret di daftar calon saksi pilihan. Akhirnya Rido dan Om Rudi yang saya pilih. Aula yang kami gunakan sudah sangat indah dihiasi segala macam ornamen khas Sunda dan Betawi. Awalnya pihak keluarga Anggi sempat meminta keluarga saya untuk mengikuti segala macam prosesi yang harus dilakukan sebelum hari H. Tapi saya menolak dengan halus karena ingin yang simpel saja. Anggi sempat merajuk waktu itu dan akhirnya saya mengalah dan mau menurutinya dengan satu catatan bahwa prosesi adat Sunda yang saya ikuti hanya pada saat hari hanya saja. Prosesi pernikahan adat Sunda yang pertama adalah ngabagiaken. Saya yang tidak begitu mengerti istilah Sunda sempat dijelaskan oleh mamanya Anggi yang ternyata berdarah asli Sunda. Kayaknya dari garis keturunan mamanya, Anggi menjadi salah satu keturunan Sang Prabu. Nah, kata mamanya Anggi alias calon mertua saya, arti istilah ngabagiaken adalah prosesi penjemputan calon pengantin pria oleh keluarga calon pengantin wanita. Seperti saat ini, saya bersama rombongan berhenti di sekitar 3 meter dari hamparan karpet merah hati tempat akan dilaksanakan akad nikah. Saat seorang wanita yang bertindak menjadi wedding MC menyuruh kami untuk berhenti. Persis di depan karpet, mamanya Anggi sudah berdiri bersama papanya dan beberapa orang kerabat. Lalu kedua orang tuanya Anggi berjalan menghampiri dan langsung mengalungkan bunga yang dibawa mamanya ke leher saya. Selanjutnya, sang MC menyuruh Rido dan Om Rudi yang akan menjadi saksi untuk berjalan lebih dahulu menuju karpet merah, di mana seorang petugas dari KUA sudah duduk menunggu sambil bersila. Lalu kedua orang tuanya Anggi menggantikan ibu untuk mengapit saya dan mengajak melangkah memasuki pelaminan. Kemudian papa dan mamanya Anggi pergi untuk menjemput anak gadisnya agar ikut memasuki pelaminan. Saya sempat terpana melihat Anggi yang muncul dari balik panggung resepsi. Gadis yang nampak sangat cantik dan anggun memakai gaun pengantin berwarna senada dengan jas pengantin saya itu melemparkan senyuman sangat manis ketika menatap diri ini. Saya juga sempat terpana
selama beberapa saat menyaksikan kehadiran Anggi yang datang sambil diapit oleh mama dan papanya. Ada satu hal yang membuat saya sampai speechless. Gadis itu menggunakan hijab gold dengan beberapa aksesoris cantik sebagai pelengkap. Setahu saya, Anggi memilih gaun pengantin bergaya modern tanpa embel-embel hijab saat kami berdua melakukan fitting di butik salah satu desainer ternama. Namun yang terlihat kali ini malah berbeda. Anggi nampak semakin bertambah sempurna di bawah naungan hijabnya. Ketertegunan saya lenyap begitu suara Rido yang berdeham menyadarkan diri ini. Petugas dari KUA sempat mengulum senyuman ke papanya Anggi yang perlahan duduk di sebelahnya, bersamaan dengan Anggi yang bersimpuh di sebelah kiri saya. Setelah itu, Pak Penghulu mengarahkan Anggi untuk meminta izin ke papanya sebelum prosesi ijab kabul dilaksanakan di bawah naungan tiung atau selendang putih di atas kepala kami berdua. Suara Anggi yang terdengar terbata-bata dalam isak tangisnya saat meminta izin pada sang papa membuat beberapa orang terharu. Saya sempat melihat ibu dan mamanya Anggi sama-sama menitikkan air mata mendengar kalimat demi kalimat yang dilisankan Anggi pada papanya. Selepas acara permintaan izin tadi, Pak Penghulu nampak membuka 2 lembar kertas yang di luarnya tertulis identitas saya serta nama almarhum ayah dan identitas ibu. Ada pula foto saya dan Anggi yang tertempel di luar kertas tadi. Perlahan Pak Penghulu membacakan seluruh identitas saya dari nama sampai status sebelum menikah. Setelah selesai, Pak Penghulu terlihat membuka 2 lembar kertas tadi dan di dalamnya saya bisa melihat segala berkas persyaratan untuk menikah tersimpan rapi. Kemudian, Pak Penghulu terdengar mengulangi hal sama pada Anggi, menyebut segala identitas lengkap gadis itu beserta identitas kedua orang tuanya. Begitu tiba di bagian data wali nikah, Pak Penghulu nampak menegaskan pertanyaan terkait identitas papanya. Dan dengan sangat bersungguh-sungguh, laki-laki yang dahulu pernah mempermalukan keluarga saya itu menjawab tiap pertanyaan dari Pak Penghulu. Baiklah, sekarang saya akan menyebutkan mas kawin yang nanti diberikan oleh saudara Imam Al-Fatah selaku calon suami kepada saudari Anggi Angelita Hapsari selaku calon istri, kata Pak Penghulu sambil sesekali memandangi kertas yang ada di atas meja. Namun mendadak, petugas dari KUA setempat itu membesarkan pandangannya sambil menatap heran ke arah saya. Mohon maaf saudara Imam, apa benar mas kawin yang tertulis di berkas ini berupa sebuah sweater hitam kumal dan 1 cincin berlian serta seperangkat alat sholat? Tanya Pak Penghulu sambil mengerutkan dahinya. Saya sempat tersenyum seraya melirik ke arah Anggi yang juga menyunggingkan senyuman sama. Benar Pak, saya dan calon istri saya sepakat menjadikan sweater hitam sebagai salah satu mas kawin. Bukan karena mencari sensasi, hanya saja benda itu sangat bernilai dalam hubungan kami berdua. Jawab saya dengan tenang dan cukup tegas. Sembari manggut-manggut, Pak Penghulu nampak meneruskan pembaca berkas pernikahan saya sekali lagi, lalu memangku kedua tangan di atas lembaran kertas yang sudah tergeletak di atas meja. Setelah ini, prosesi ijab dan kabul akan kita laksanakan. Saudara Imam Al-Fatah sebagai calon pengantin pria, apakah sudah siap dan hafal akan kalimat ijab kabul? Tanya Pak Penghulu yang saya jawab dengan anggukan kepala dan pandangan sedikit ragu. Hanya untuk berjaga-jaga saja ya. Ini ada salinan kitab ijab dan kabul yang bisa kamu baca jika memang diperlukan, tambah Pak Penghulu sambil menyodorkan secari kertas yang sudah dilaminating dan bertuliskan beberapa kalimat ijab dan kabul di atas meja di hadapan saya. Melihat kertas yang berisi sederet kalimat ijab dan kabul itu membuat perasaan saya sedikit lebih tenang. Selanjutnya, prosesi paling penting dalam sebuah pernikahan pun segera dimulai. Pak Penghulu terdengar membacakan khotbah nikah dan ijab kabul begitu tangan saya sudah berjabatan dengan tangan Om Andi alias papanya Anggi. Saat itu, jantung saya terasa sangat cepat berdetak menunggu kalimat ijab dari papanya Anggi yang terdengar mengikuti ucapan Pak Penghulu. Dan begitu genggaman tangan papanya Anggi terasa sedikit terhentak, saya pun langsung mengucap, "Saya terima nikah dan kawinnya Anggi Angelita Hapsari binti Andi Hardimantio dengan mas kawin yang tersebut tunai." Bagaimana, saudara saksi? Apakah syah? Tanya Pak Penghulu yang disambut jawaban serta anggukan kepala Om Rudi dan Rido. Alhamdulillah, ucap hampir semua orang yang hadir dan menyaksikan sahnya prosesi ijab kabul yang dilanjutkan dengan pembacaan doa dari Pak Penghulu. Doanya juga dibaca sekalian gak nih?
Saya sempat melirik sambil tersenyum ke arah Anggi yang wajahnya nampak merah merona meski kedua mata sedikit basah. Silakan, ditandatangani 2 buku nikah kalian dan selamat. Kalian berdua sudah sah menjadi sepasang suami dan istri. Semoga pernikahan kalian berdua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kalian dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, serta diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin, ucap Pak Penghulu sambil menyodorkan 2 buah buku nikah dan menjabat tangan saya serta Anggi secara bergantian. Kemudian sang MC wanita menyuruh saya untuk memakaikan cincin berlian sebagai mas kawin ke jari manis Anggi dan mencium kening istri saya itu. Lalu ibu yang berada di dekat saya langsung memeluk diri ini. Selamat ya bang, ibu bahagia sekali hari ini, bisik ibu yang disusul oleh kecupan lembutnya di kening. Saya mengangguk pelan meski sempat menyeka air mata yang tanpa sadar mengalir sambil menatap wajah ibu yang tengah menyimpulkan senyuman sumringah. Kemudian bergantian saya diberikan ucapan selamat oleh papa dan mamanya Anggi serta ketiga saudara dan sahabat-sahabat kental saya saat SMA. Akhirnya jadi juga lu nikah sama Anggi bre, kata Joni sambil memeluk saya dengan erat. Berarti sekarang tinggal Rio nih yang harus mikir keras buat masa depannya ya, timpal Mail. Bentar lagi juga teman kita yang tentara itu bakal kimpoy bre, tapi sama senapan, sambar Randy dengan berseloroh dan disambut tawa kami semua. Alah, lagunya kayak udah punya cewek aja lu pada nyet, kata Rio yang menjadi bahan tertawaan sambil berniat menoyor kepala Randy dari belakang. Namun dengan cepat Randy menghindar hingga kepalanya terselamatkan. Tak lama berselang, wanita berhijab yang didaulat sebagai MC mengarahkan kepada saya dan Anggi untuk melanjutkan prosesi adat selanjutnya, yaitu sungkeman. Saya dan Anggi diminta untuk berjalan di depan sambil dipayungi 2 buah payung emas. Sementara beberapa orang penari wanita nampak mulai berlenggak-lenggok di depan kami mengikuti irama degung, dan semua anggota keluarga saya dan Anggi mengikuti dari belakang. Sambil terus berjalan bersama Anggi menuju pelaminan, saya sempat mengedarkan pandangan ke sekitar untuk melihat sosok sahabat-sahabat gaib. Senyuman ini langsung terkembang begitu pandangan saya bertemu dengan sosok Nyimas Roroswastri yang sedang berdiri di sebelah Singgih sambil melambaikan tangan dan melempar senyuman sangat manis. Di dekatnya nampak Sekar Kencana dan Bayu Barata juga sama menyunggingkan senyuman ke arah saya. Saya sempat mencari-cari sosok Jagatirta di dekat Sekar Kencana dan Bayu Barata. Namun sama sekali sosok kakek moyang saya itu tidak nampak batang hidungnya. Mungkin hubungan Jagatirta dengan Sekar masih runyam. Saat tiba di pelaminan, ibu dan mama serta papanya Anggi langsung duduk di sebelah kiri dan kanan kursi khusus orang tua pengantin. Kemudian saya dan Anggi meminta ampunan ibu sekaligus restunya untuk membina biduk rumah tangga. Selepas itu, kami juga melakukan hal sama ke kedua orang tuanya Anggi. Sebenarnya masih ada 5 prosesi lagi yang harus saya dan Anggi jalani sebagai sepasang pengantin, seperti prosesi wejangan, saweran, serta melem harupat. Namun saya tidak akan membahas segala prosesi itu di sini karena akan memakan banyak alinea nantinya. Dan akhirnya saya dan Anggi pun sudah bisa duduk beristirahat berdampingan di atas pelaminan. Saya sempat melirik ke arah Anggi dengan senyuman yang terus terkembang. Kamu kenapa sih Beb? Senyum-senyum terus? Tanya Anggi yang nampak merona. Saat ini, hari ini, hari terbesar dalam hidupku. Kita bisa kan lewati semua ujian dan akhirnya duduk di depan semua orang sebagai suami dan istri? Jawab saya yang membuat Anggi menyunggingkan senyuman sambil meraih telapak tangan saya dan diciumnya dengan sangat mesra. Makasih ya Beb, kamu akhirnya bisa menepatin janji ke aku. Aku janji, aku akan menjadi istrimu sepanjang waktumu dan terpisahkan oleh maut, ucap Anggi yang setelahnya menyeka air mata di pipi. Saya segera meraih kepala istri saya itu dan mengecup keningnya cukup lama, hingga ada suara MC yang terdengar memberitahukan pada para tamu undangan untuk satu persatu naik ke pelaminan guna memberikan ucapan selamat pada kami berdua. Yang, kamu cantik banget pakai hijab. Kok bisa dadakan gitu? Setahu aku kan kamu pilih gaun yang tanpa hijab, tanya saya ke Anggi. Aku udah mutusin, mulai hari ini aku akan pakai jilbab setelah aku resmi jadi istri kamu. Gimana? Kamu setuju kan Beb? Tanya Anggi sambil mengerlingkan kedua matanya.
Saya sempat terkejut mendengar ungkapan istri saya itu, lalu kembali mengecup keningnya untuk kesekian kali. Ini adalah hal paling membahagiakan kedua yang terjadi hari ini, Yang. Aku bahagia banget. Aku bakal support kamu terus biar bisa istiqomah pakai jilbabnya. Anggi nampak tersenyum sangat manis sambil menganggukkan kepala, lalu mengajak saya berdiri saat beberapa orang tamu mulai naik ke pelaminan. Dengan terus tersenyum bahagia, saya dan Anggi mulai menyalami para tamu yang berniat memberi ucapan selamat atas pernikahan kami berdua. Saat sibuk menyalami tamu, tiba-tiba Anggi nampak lemas dan jatuh terduduk di atas kursi pelaminan. Sontak saya dan kedua orang tua Anggi serta ibu langsung mengerubunginya. "Yang, kamu kenapa?" tanya saya dengan nada panik. Anggi nampak meringis sambil terus memegangi dadanya. Di sebelah istri saya itu, mamanya dan ibu terlihat cemas memegangi lengan Anggi. "Nafas aku tiba-tiba sesak," jawab Anggi dengan suara terdengar lirih. Tiba-tiba Kilarang muncul di sebelah Anggi dengan wajah memerah seperti sedang menahan amarah. Saya yang melihat kemunculan Kilarang langsung menatap beliau, mencoba menanyakan dalam hati apa yang gerangan sedang terjadi dengan Anggi. "Ada yang sengaja memanfaatkan kelengahanku saat pergi untuk menemui Sang Prabu, Ger. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang mencoba bermain-main denganku sebagai penjaga keturunan Sang Prabu," jawab Kilarang sambil mengedarkan pandangan mata ke setiap pelosok gedung. Saya seketika menggemeratakan gigi mendengar jawaban Kilarang. Hanya manusia berhati kerdil yang memanfaatkan situasi ini dengan mencoba menyerang istri saya, Anggi. "Bang, sebaiknya Anggi kamu bawa ke ruang belakang dulu," kata ibu yang membuat saya langsung mengangguk setuju. Meski diam-diam sudah menggunakan ajian tembus pandang untuk ikut menyisir tiap tempat saat Anggi sudah saya boyong dalam gendongan. "Anggi kenapa, Mam?" tanya Suluh begitu saya telah menuruni anak tangga panggung pelaminan. "Gak tahu loh, nafasnya tiba-tiba sesak. Gua mau bawa Anggi ke ruang belakang." Dengan diiringi ibu dan kedua orang tuanya Anggi di belakang, saya terus menggendong istri saya itu menuju sebuah ruangan yang berada persis di bagian belakang panggung. Sebuah ruangan cukup besar yang sepertinya sengaja dibuat pihak pengelola untuk istirahat singkat para penyewa gedung. Di atas sebuah tempat tidur berukuran single yang tertata cukup rapi, saya merebahkan tubuh Anggi. "Aku buka jilbab kamu ya, biar kamu gak gerah," kata saya lembut pada Anggi. Namun gadis itu menolak dengan menggelengkan kepala. "Banyak orang, Beb. Aku gak mau rambut aku kelihatan sama orang selain kamu. Itu termasuk aurat," jawab Anggi yang berbisik di telinga saya. Saya langsung menoleh ke belakang dan memang melihat ketiga sahabat baik saya semasa SMA, termasuk Rio, ada di sana. Persisnya di belakang Suluh dan ibu serta adik saya, Ayu. "Subhanallah, aku bangga sama kamu, Yang," ucap saya yang terharu akan keteguhan hati Anggi yang meski baru hari pertama menggunakan hijab, tapi jawabannya benar-benar membuat hati ini terasa sejuk. Anggi menjawab ucapan saya dengan sebuah senyuman yang terpaksa ia selipkan di wajahnya yang meringis menahan sesak di dada. "Bu, tolong jaga Anggi sebentar ya, abang mau lihat tamu," kata saya beralasan ke ibu, meski dalam hati sebenarnya ingin melihat Kilarang. Karena saya benar-benar penasaran akan ucapan beliau tadi tentang sosok yang telah mencoba memanfaatkan kelengahannya. Ibu menganggukkan kepala ke arah saya dan langsung mencoba membuat Anggi lebih baik. Setelah meminta izin kepada Anggi dan kedua orang tuanya, saya sempat mencium kening istri saya itu, lalu beranjak pergi meninggalkan ruangan menuju pelaminan bersama Suluh. "Bre, Anggi kenapa?" tanya Rio dengan wajah penasaran yang sama ditampilkan ketiga sahabat baik saya. "Ntar aja gue ceritain, Bre," jawab saya singkat sambil terus berjalan. Saat sudah berada di sisi pelaminan, saya sempat melirik ke arah para tamu yang nampak kebingungan. Kemudian mengalihkan pandangan ke Rido yang terlihat sedang berbicara empat mata ke wanita yang bertugas sebagai MC resepsi pernikahan saya. Lalu setelahnya, ia menghampiri saya bersama Bimo dan Binar. Bersamaan dengan terdengarnya suara MC yang menyuruh para tamu undangan untuk menikmati hidangan yang tersedia. Sepertinya Rido sengaja meminta MC untuk mengalihkan perhatian para tamu yang tadi sempat terlihat kebingungan. "Anggi gimana, Bre?" tanya Rido yang langsung diapit istrinya, Suluh. "Dia masih istirahat di ruang belakang sama ibu dan mertua gua, Bre. Thanks ya, udah alihin perhatian tamu gua." "Nah, lu mau kemana sekarang? Bukannya nemenin bini lu?" "Gua ada urusan sedikit," kata Kilarang. "Ada orang yang sengaja ngerjain Anggi. Kalau sampai bener, gua gak bakal ampunin," jawab saya sambil berbisik ke telinga Rido, karena tidak mau ketiga sahabat baik semasa SMA mendengarnya. Rido nampak sedikit terkejut mendengar jawaban saya.
Namun hal itu sama sekali tidak saya hiraukan karena saya langsung membalikkan badan menghadap Rio, Joni, Randy, dan Mail. Bre, gua minta tolong lu kontrol semua stand makanan ya. Sekalian kalau lu semua ketemu teman-temannya sama kita, lu ajak mereka ngobrol dulu. Gua mau pergi sebentar, mau nyari obat buat bini gua. Kata saya berbohong ke ketiga sahabat baik semasa SMA. Serempak, Mail, Joni, dan Randy menganggukkan kepala dan langsung pergi meninggalkan saya menuju tiap stand makanan. Tapi tidak dengan Rio. Kedua mata sepupu saya itu nampak terpicingkan dan menatap wajah ini penuh kecurigaan. Bre, lu gak ikut mereka? Tanya saya sengaja mengalihkan perhatian Rio ke arah ketiga sahabat baik yang sudah berkeliling di belakang. Bukannya menjawab, Rio malah semakin membicingkan pandangannya. Intuisi gua sebagai seorang tentara bilang kalau lu lagi ngumpetin sesuatu. Bilang ke gua, apa yang lagi terjadi, Bre? Saya yang sempat menyisir tiap sudut gedung untuk mencari keberadaan Kilarang menggaruk-garuk kepala karena bingung harus menjawab apa atas pertanyaan Rio barusan. Tiba-tiba pandangan saya membentur sosok jin berwujud laki-laki muda penjaga Anggi sedang melesat melayang dan menembus dinding persis di sebelah kiri pintu masuk. Di belakang Kilarang nampak sosok Nyimas Roroswastri dan Sekar Kencana serta Bayu Barata juga ikut melesat menyusul. Dengerin gua, Bre, gua hargain perhatian lu sebagai sepupu. Cuman masalah yang sekarang gue lagi hadapi gak bisa lu bantu sama senapan. Lu tunggu aja di sini, jangan kemana-mana ya. Jawab saya sesingkat mungkin sambil sempat menepuk bahu Rio. Lalu setengah berlari menuju tempat sama di mana keempat sosok gaib lenyap. Ditemani ketiga saudara dan Binar yang ikut berlari di belakang, saya terus menuju pintu masuk dengan melewati banyak tamu yang terlihat sedikit bingung. Akan tetapi, baru saja saya akan tiba beberapa tombak lagi ke tempat yang kami tuju, langkah saya dicegat oleh Singgih sambil menahan dada ini menggunakan telapak tangannya. Gak usah nyusul mereka, Mam. Ini hari pernikahan lu sama Anggi. Jangan sampai para tamu mandang lu berempat sambil mikir yang enggak-enggak. Kata Singgih dengan sengaja mengerahkan suara. Saya yang tidak peduli akan ucapan gadis itu menajamkan pandangan dan menampik tangannya di dada ini. Gua gak peduli. Gua harus tahu siapa yang punya niat buruk ke istri gua. Singgih nampak menajamkan kedua matanya, tapi sama sekali tidak saya hiraukan. Saya tetap meneruskan niat awal dan melangkah melewati gadis itu. Namun seseorang tetap saja berusaha menghalangi dengan tiba-tiba menarik lengan jas pengantin saya dari belakang. Rasa hati yang kian dongkol karena tak jua jadi menyusul Kilarang dan ketiga sosok sahabat gaib lain membuat diri ini berbalik seketika, hendak menantang langsung siapapun yang memegangi lengan jas. Dan ternyata Singgih yang ada di balik timbulnya rasa dongkol. Gadis itu nampak memegangi lengan jas saya dengan telapak tangan sedikit bergetar sambil menundukkan wajah yang terhalangi rambut sebahunya. Saya yang masih kesal berniat melepaskan cengkraman tangan gadis itu dari lengan jas, tapi saya terpaksa mengurungkan niat saat merasakan hawa kesaktian yang keluar dari tubuh Singgih mendadak meningkat menjadi sulit diukur. Bahkan nafas saya terasa langsung sesak karena hawa sakti dari tubuh Singgih seakan menekan jalan nafas. Saya sempat melirik bingung ke arah ketiga saudara yang nampak sama-sama berkeringat di kening meski dalam ruangan berpendingin lengkap dengan suhu sekitar 18 derajat Celcius. Wajah Rido, Bimo, Suluh nampak sedikit pucat sambil memegangi tiap dada mereka. Sepertinya ketiga saudara saya tidak termasuk Binar merasakan sensasi sesak yang sama akibat tertekan oleh hawa sakti aneh dari tubuh Suluh. Dengarkan ucapan gadis ini keturunan Braja Krama, ucap Singgih dengan suara berat layaknya suara gagah seorang laki-laki yang tegas dan penuh wibawa. Saya sempat tertegun dan mencoba mengingat suara tegas yang sama pernah terlisankan oleh Anggi. Pandangan saya langsung membesar bersamaan dengan ciutnya nyali begitu tersadar bahwa suara barusan adalah suara khas Sang Prabu. Perlahan Singgih menoleh ke arah saya dan memandangi diri ini dengan dua bola mata putihnya. Biarkan Kilarang menjalankan tugasnya dan kau bergegaslah kembali ke istrimu karena aku sendiri telah memulihkannya, ucap Singgih lagi dengan wajah tanpa ekspresi. Baik Sang Prabu, jawab saya meski dengan suara lirih terbata-bata. Selepas itu Singgih terlihat melepaskan cengkraman tangannya dari lengan jas pengantin saya dan tubuh gadis itu nampak lemah hendak terjatuh. Namun dengan gerakan cepat Suluh menangkap tubuh Singgih yang kemudian tersadar. Selepas tahu keadaan Singgih sudah baik-baik saja, saya langsung bergegas menemui Anggi di dalam ruangan di belakang panggung pelaminan. Alhamdulillah, ucap saya dalam hati
Begitu melihat Anggi sudah berdiri dan menyambut saya dengan senyuman manisnya. "Sayang, kamu udah baik kan?" tanya saya disusul pelukan Anggi yang tanpa malu-malu lagi ia layangkan di tubuh saya di hadapan ibu dan kedua orang tuanya. "Alhamdulillah, aku udah enakan, Beb," jawab Anggi yang lalu mendekatkan wajahnya ke telinga saya. "Tadi aku sempat tiduran, terus mimpi kakek moyang aku datang ngusap kepalaku sambil tersenyum, Beb. Habis itu dada aku rasanya plong banget, gak sesak lagi," bisik Anggi di telinga saya. "Bu Sumi, sebaiknya kita tinggalkan pasangan pengantin baru ini yang nampaknya sudah tidak sabar memadu kasih," goda papanya Anggi sambil tersenyum ke arah ibu saya yang langsung membalas dengan senyuman sama. "Apaan sih, Pak? Orang aku cuma bisikin imam aja kok," balas Anggi dengan wajah merah merona. Sebagai seorang istri, kamu gak boleh sebut nama imam, sayang. Pamali, kamu udah harus biasa bahasain imam dengan sebutan suami kamu. Atau kalau kalian udah punya anak, kamu bisa sebut imam sebagai papanya nama anak kamu nanti di depan orang lain, sambung mamanya yang membuat Anggi langsung menatap saya dan memeluk lengan ini. "Iya ma, aku tadi cuma bisikin suami aku aja kok," saut Anggi yang sudah mengerti maksud mamanya dan kembali mengulang jawaban ke papanya tadi. Sontak ketiga orang yang sama-sama kami hormati itu tersenyum bahagia, terutama ibu yang langsung berjalan menghampiri Anggi dan mengusap-usap punggung menantunya itu. "Ya sudah, kalau kamu sudah enakan, sebaiknya kita semua kembali ke pelaminan. Ini hari yang paling kalian berdua tunggu selama ini, iya kan?" kata ibu yang disambut anggukan kepala saya dan Anggi secara bersamaan. Dengan lengan terus dipeluk Anggi, kami pun berjalan kembali keluar dari ruangan menuju panggung pelaminan, diikuti ibu dan kedua orang tuanya. Sementara saya sesekali tersenyum melihat adik saya, Ayu, yang nampak berlenggak-lenggok mengangkat bagian belakang gaun pengantin Anggi. Begitu tiba dan duduk kembali di kursi pengantin, para tamu yang tadi hendak memberikan ucapan selamat terlihat mulai menaiki panggung pelaminan. Di antara mereka ternyata ada beberapa teman SMA saya yang ternyata sudah datang. Dengan selalu menyunggingkan senyuman bahagia, saya menerima ucapan selamat dari tiap tamu undangan dan sesekali melirik ke arah Anggi. Sekali lagi, ucapan puji serta syukur alhamdulillah terucap dalam batin melihat wajah cantik Anggi yang merah merona telah kembali. Bukan hanya itu, Anggi pun terlihat menjaga jarak untuk tidak bersalaman dengan para tamu laki-laki selain mahramnya. Makin cinta aku yang sama kamu jadinya, bisik saya dalam hati sebelum juru foto mengabadikan momen pernikahan saya dengan beberapa tamu teman SMA. Saya sempat mengacungkan jempol ke arah Mail, Randy dan Joni yang sudah menjalankan permintaan saya untuk menemani tamu-tamu teman SMA saat insiden kecil tadi terjadi. Mereka semua membalas sapaan saya dengan acungan jempol yang sama, kecuali Rio. Sepupu saya itu nampak sedikit bermalas-malasan mengangkat jempolnya. "Biarin aja lah, ntar gue ajak ngobrol si Item kalau ada waktu senggang, biar dia gak ngambek lagi." Saat benak saya masih memikirkan Rio, tiba-tiba Kilarang muncul kembali dan melayang persis 2 tombak di samping kursi Anggi. Saya yang masih sibuk menerima ucapan selamat dari para tamu undangan sempat melirik ke arah beliau yang sedang menyunggingkan senyuman kecil. Dilihat dari raut wajah tenangnya, saya yakin Kilarang pasti sudah berhasil memberi pelajaran orang yang berniat buruk pada Anggi. Dari bawah sebelah kiri panggung pelaminan, saya juga melihat Nyimas Roroswastri dan Sekar Kencana serta Bayu Barata sudah kembali. Wajah mereka bertiga nampak sama-sama menyunggingkan senyuman manis yang hampir sama dengan Kilarang. Mengetahui satu masalah telah berhasil diselesaikan dengan bantuan sahabat-sahabat gaib, perasaan saya jauh lebih lega. Saat menunggu para tamu yang sedang berjalan menuju panggung pelaminan, saya sempat bercanda dengan istri saya, Anggi. Tawa yang terlihat dari wajah gadis itu nampak semakin membuatnya kelihatan cantik. Hingga satu sosok yang sedang berjalan memasuki pintu membuat Anggi merubah tawanya menjadi senyuman. "Beb, lihat tuh, Arya baru datang. Dari mukanya yang kucel, kayaknya dia baru bangun, Beb," ucap Anggi sambil menunjuk ke arah seorang pemuda berambut sedikit gondrong yang berjalan diikuti sosok makhluk gaib berupa laki-laki tampan dan gagah. Saya yang melihat kedatangan Arya bersama jin penjaganya Pandu Rukmo hanya bisa tersenyum kecut sambil melirik jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 10:30 siang. Setelah sempat bersalaman dengan Bimo, Binar, Suluh, dan Rido, Arya nampak tertegun memandangi sosok Singgi yang memang nampak cantik dengan setelan kebaya modern berwarna hitam dengan banyak hiasan bunga bercorak gold yang dipadu kain batik
yang dibuat rok sedikit tinggi dengan warna sama. Dari gelak tawa yang terdengar di arah mereka, saya yakin pasti Arya sedang dibully oleh Rido karena sempat memandangi Singgih dan lupa mengelap liurnya. Terbukti dari wajah Singgih yang berubah memerah dan segera berjalan ke sudut ruangan sambil menarik lengan Binar. Wajah gadis itu nampak tertekuk saat Nyimas Roroswastri sedang menanyakan sesuatu sambil menajamkan pandangan ke arah Pandu Rukmo. Saya sempat merasa was-was melihat tatapan tajam Nyimas Roroswastri ke Arya dan Pandu Rukmo. Khawatir beliau akan mendamprat Pandu Rukmo dan akhirnya akan berlanjut pada duel. Tapi rasa was-was tanpa alasan yang tiba-tiba muncul dalam batin seketika lenyap saat melihat sosok Arya berbicara empat mata secara pribadi dengan Singgih. Sementara Pandu Rukmo nampak tertunduk diam manakala Nyimas Roroswastri mengucapkan sesuatu yang sepertinya sebuah peringatan atau mungkin ancaman. Lalu Arya yang nampak masih sedikit kusut perlahan menaiki anak tangga panggung pelaminan. Saya dan Anggi sama-sama langsung berdiri untuk menyambutnya. Seperti pada tamu laki-laki di luar mahromnya, Anggi menerima uluran tangan Arya tanpa menjabat. Awalnya Arya kelihatan sedikit kaget, namun sebuah senyuman manis dia sunggingkan pertanda bahwa ia menghormati sikap Anggi. "Selamat ya Gi, akhirnya lu bisa bersanding pelaminan dengan Imam," ucap Arya yang dibalas dengan senyuman manis Anggi. Lalu sahabat baik saya itu memeluk diri ini dengan sangat erat. "Selamat Mam, jangan lupa doain gua biar bisa cepat nyusul kalian berdua," kata Arya yang masih memegangi bahu saya. "Makasih Ar, gua pasti doain lu kok biar bisa cepat jadian sama Singgih." Arya nampak terkejut mendengar jawaban saya dan langsung mencengkram bahu ini dengan telapak tangannya. "Dari mana lu tahu soal Singgih?" tanya Arya yang nampak sedikit malu ditertawakan oleh Anggi. "Ya elah, gua bukan anak kecil kali Ar. Gua bisa ngebedain cara natap lu yang gak ngedip kalau dia Singgih dari pertama kali kita ketemu. Udahlah, tembak sono." "Anjir lu Mam, lu kira penjahat main tembak-tembak aja?" saut Arya sambil sesekali melirik ke arah Singgih yang nampak sedang tertawa dengan Binar. "Kata laki gue bener lo Ar, kalau kalah cepet tak lo bisa keduluan orang lain lo. Saudara gue itu cantik dan manis. Dari tadi aja gue sempet lihat ada beberapa anak muda tamunya laki gue deketin Singgih buat ngajak kenalan," tambah Anggi yang sengaja menimpali ucapan saya. "Hah? Yang bener lo Gi?" tanya Arya dengan wajah panik. "Ya udah deh, gue coba sekarang juga nembak Singgih. Bodoh amat dah mau diterima atau kagak. Yang penting dia udah tahu perasaan gue yang sebenarnya," ucap Arya yang membalikan tubuhnya dan berniat pergi menuruni panggung pelaminan. Namun dengan cepat saya tarik kerah kemeja Arya dan membuat pemuda itu terhenti langkahnya. "Apaan lagi sih?" tanya Arya dengan wajah menyiratkan rasa tidak sabar. "Tunggu dulu lah bre, kita foto-foto dulu lah. Lagian sesuatu yang terburu-buru itu gak ada bagusnya. Saran gua, mendingan lu nunggu momen yang tepat buat luluhin hatinya Singgih." Arya nampak tertegun sesaat mendengarkan ucapan saya. Lalu saya menyuruhnya untuk berdiri di sebelah dan memanggil juru foto. Rido yang melihat saya dan Anggi hendak berfoto bareng Arya segera berteriak menghentikan sang juru foto. Kemudian sambil menarik lengan istrinya Suluh, ia mengajak Bimo dan Binar yang juga mengajak Singgih untuk ikut naik ke panggung pelaminan. Awalnya saya melihat Singgih menolak ajakan Binar dengan gelengan kepala. Namun Anggi segera melambaikan tangan ke arah Singgih dan akhirnya gadis itu pun mau berjalan beriringan bersama-sama ketiga saudara dan Binar. "Kampret lu bre, mau foto-foto gak ngajak-ngajak," tegur Rido sambil memasang wajah masam. "Udah, gak usah banyak komplain. Lu atur aja posisi lu di mana. Jarang-jarang kan lu bisa foto bareng orang tampan," saut saya dengan candaan. Rido langsung mencibir dan mulai mencari posisi terbaik bersama istrinya. Pada mulanya, semua wanita memilih berada di sebelah Anggi, dan Rido, Arya, serta Bimo berdiri di sebelah saya. Tapi, sang juru foto meminta posisi agar ditukar. Mulailah Rido menggeser posisi menjadi di sebelah Anggi, disusul Arya dan Bimo. Di sebelah saya sudah ada Suluh, Binar, dan Singgih yang berdiri persis di ujung. Sesaat sebelum sang juru foto bersiap mengabadikan momen tak ternilai ini, tiba-tiba terlintas ide konyol di benak saya. "Mas, tunggu. Saya mau rubah posisi lagi gak apa-apa kan?" tanya saya yang membuat sang juru foto terlihat bingung. "Ar, lu berdiri di sebelah Singgih deh, terus Binar di sebelah Bimo. Kasian sama Bimo kalau difoto kepisah sama soulmate-nya." Sontak Arya dan Singgih sama-sama membesarkan kedua pasang mata mereka karena terkejut. Untuk sesaat
baik Arya dan Singgih nampak diam tanpa ada satupun yang menggeser posisinya. Melihat hal itu, saya langsung mengedipkan mata ke arah sang juru foto. Dan untungnya ia menerima kode saya. Udah, Mbak sama si masnya yang gondrong tukar posisi. Dari angle-nya bakal kelihatan bagus, kata sang juru foto ke arah Binar dan Arya. Tanpa ragu, Binar langsung berjalan menghampiri Bimo dan langsung memeluk lengannya. Sementara Arya nampak ragu dan berjalan lambat menuju Singgih. Sesekali pandangannya nampak tajam melirik ke arah saya yang sedang senyum-senyum bersama Anggi. Buruan Ar, jalan lu kayak putri keraton aja, gerutu Rido yang membuat Arya melotot. Setelah tiba persis di sebelah Singgih, Arya sempat menyimpulkan senyuman manis terkesan kikuk. Singgih sendiri nampak sedikit malas membalas senyuman sahabat baik saya itu. Mas Gondrong bisa merapat sedikit lagi ke simbanya enggak? Tanya Mas juru foto. Arya nampak sedikit ragu namun tetap menganggukkan kepalanya dan merapatkan sedikit badannya ke arah Singgih. Oke, saya hitung 1, 2, 3, ucap sang juru foto. Itulah momen pertama dan yang paling membahagiakan buat saya, karena bisa mengabadikan kebersamaan kami sesama makhluk ciptaan Tuhan yang lemah, namun dikaruniai sedikit kelebihan. Setelah sesi foto kami berakhir, Arya nampak turun menghampiri panggung kecil tempat para pemain wedding band sewaan Rido akan membawakan lagu-lagu romantis di resepsi pernikahan saya dan Anggi. Sementara ketiga saudara saya beserta Binar dan Singgih kembali menuruni panggung pelaminan dan menuju tempat stand makanan. Dari gaya akrabnya Arya yang memberikan salam tos ke tiap pemain wedding band, jelas terlihat bahwa ia cukup mengenal mereka. Sambil mendengarkan lagu Root dari grup band asal Kanada Magic yang dinyanyikan oleh seorang vokalis laki-laki bertubuh pendek dan gempal berkulit hitam eksotik, Arya nampak sedang serius berbicara dengan vokalis perempuan di belakang panggung. Saya sempat melirik ke arah Singgih yang nampak sedang sesekali melirik ke arah Arya. Dari pandangannya yang sedikit menyiratkan rasa tidak suka, saya berasumsi mungkin Singgih mulai menaruh rasa dengan Arya. Yang, kamu coba lihat Singgih deh. Kayaknya kalau aku gak salah lihat, dia suka ngelirik Arya yang lagi ngobrol sama cewek itu. Ucap saya sambil mendekatkan wajah ke arah Anggi. Istri saya itu melempar pandangan sesaat ke Singgih dan Arya, lalu menyunggingkan senyuman manis. Iya Beb, kelihatan banget Singgih lagi ngelirik Arya ya. Masa iya dia udah mulai ada rasa? Tapi bisa jadi sih Beb. Waktu Singgih nemuin aku kemarin, dia sempat bilang pernah ketemuan sama Arya dan sering WA-an juga. Anjay, si Arya gesit juga gerakannya. Tanpa sepengetahuan gua, dia udah mulai bergerak mendekati Singgih. Ucap saya dalam hati sambil senyum-senyum sendiri memandangi Arya dan Singgih. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri Beb? Tanya Anggi sambil menekuk kedua alisnya. Enggak Yang, aku cuma lagi lucu aja liatin reaksinya Singgih sama Arya. Kadang-kadang kiasan love at the first sight ada benar juga ya. Iya, kayak kamu waktu pertama kali lihat aku kan? Jawab Anggi dengan gaya manja. Itu sih bukan love at first sight, tapi love at the first kiss. Kan kamu yang tahu-tahu nyium aku waktu itu. Timpal saya yang disusul sebuah cubitan gemas di pipi Anggi. Pandangan saya yang awalnya gemas menatap wajah Anggi mendadak berubah saat melihat air muka istri saya itu tiba-tiba diam termenung. Yang, kamu kok diam? Gak suka candaan aku ya? Tanya saya sambil menggenggam jemari Anggi. Gadis itu perlahan melempar pandangannya dan menatap sendu sambil menyunggingkan senyuman getir. Enggak Beb, aku gak apa-apa kok. Tapi aku gak tahu kenapa jadi ilfil sendiri ya kalau bayangin masa-masa itu. Untungnya aku ketemu kamu yang bisa tahan sama aku dan bikin aku jadi wanita lebih baik. Itulah mengapa aku bisa secinta itu sama kamu, kata Anggi yang langsung saya balas dengan kecupan lembut di punggung tangan kanannya. Aku sangat berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa-doaku untuk membuatku menjadi pria yang lebih baik untukmu. Aku janji, insya Allah aku akan jaga pernikahan kita sebaik dan sekuat mungkin. Jawab saya diiringi senyuman Anggi dan 2 tetes air matanya saat kedua bibir istri saya itu bergerak mengucapkan kata amin. Setelah cukup lama duduk menyelami para tamu undangan, saya mulai merasa lapar. Ibu yang tahu persis wajah anaknya saat tersiksa oleh perut yang keroncongan, perlahan menuruni panggung dan berjalan menuju stand makanan. Lalu beliau kembali lagi dengan membawa sepiring nasi dilengkapi lauk pauk. Anggi yang melihat ibu datang bersama sepiring nasi di tangannya,
perlahan berdiri dan mendekati ibu sambil mengulurkan tangan bersiap menerima uluran piring dari ibu. Namun ibu menggelengkan kepala sambil mengulum senyuman manis ke menantunya. "Sayang, kamu jangan marah ya. Biar ibu nyuapin suami kamu untuk terakhir kalinya." Saya dan Anggi sempat bertatapan karena sedikit bingung mendengar ucapan ibu. Jujur, kalau gue inget akan momen ini, berasa kayak salah satu pertanda sebelum berpulangnya ibu ke Ilahi. Nangis gue. Tapi dengan sangat manis, Anggi menganggukkan kepala dan mempersilahkan ibu untuk menyuapi saya. Awalnya saya sedikit merasa risih untuk disuapi oleh ibu di saat sedang menjadi seorang pengantin. "Bu, apa nggak malu-maluin kalau nyuapin abang di depan orang banyak?" tanya saya sambil membuka mulut bersiap menerima satu suapan nasi dari sendok yang dipegang ibu. "Nggak usah mikirin pendapat orang, Bang. Ibu yakin dalam hati mereka yang bergunjing melihat ibu nyuapin kamu pasti ada rasa rindu akan suapan ibunya sendiri. Lagian, ibu bilang kan ini suapan ibu yang terakhir buat kamu. Besok-besok kamu pasti disuapin sama menantu ibu yang cantik itu. Sekarang, jawab ibu sambil menyeka sedikit nasi yang menempel di sudut bibir. Saya sempat melirik ke arah Anggi yang nampak sedang tersenyum bahagia melihat perlakuan penuh kasih sayang ibu kepada saya. Kedua mertua saya pun sama menyunggingkan senyuman melihat kami. Hingga akhirnya Anggi mendekatkan diri pada ibu. "Bu, aku juga kan sekarang udah jadi anak ibu. Jadi aku berhak dong disuapin nama ibu?" tanya Anggi yang dibalas senyuman dan anggukan kepala oleh wanita yang paling saya sayangi di dunia. Lalu ibu pun bergantian menyuapi menantunya itu sesuap demi sesuap. Melihat sang putri dan sang mertua asik bersuapan, mamanya Anggi ikut bangkit dari tempat duduk dan berjalan mendekati kami. "Bu Sumi, boleh saya gantikan suapin Anggi dan menantu saya?" tanya mamanya Anggi. Ibu nampak tersenyum sambil kembali menganggukkan kepala. Kemudian mengulurkan sepiring nasi yang masih tersisa setengah ke arah besannya itu. "Nah, sekarang gantian mama yang suapin kalian ya," ucap mamanya Anggi ke arah saya dan putrinya. Dengan berakhirnya lagu dari kuburan band, suara azan zuhur terdengar berkumandang. Saya sempat meminta Rido untuk memberitahukan para tamu lewat MC bahwa saya dan Anggi akan istirahat sejenak guna melaksanakan sholat zuhur. Di ruang belakang, saya menunaikan sholat zuhur berjamaah bersama dengan ibu, karena Anggi kebetulan sedang halangan di hari yang terakhir. Sebenarnya, itu kabar buruk bagi saya sebagai pengantin baru. Tapi apa mau dikata, kalau sedang lampu merah, masa iya gua main labrak aja? Selepas menunaikan sholat zuhur, Sekar Kencana sempat mendatangi saya yang sedang merapikan pelampilan lagi. Melihat Sekar muncul, saya sedikit menjaga jarak dari ibu yang sedang kembali dirias oleh juru rias sewaan keluarga. "Siapa yang udah berniat buruk ke istriku, Sekar?" tanya saya sambil berpura-pura merapikan setelan jas pengantin. Sekar Kencana nampak melirik sesaat ke arah Kilarang yang sedang melayang di bawah panggung pelaminan dengan tatapan mata terus menyisir sekitar gedung. "Pelakunya adalah gadis sama yang pernah menjeratmu dengan ajian Raja Pengasih, Kang Mas." Sontak mata saya terbelalak mendengar jawaban Sekar. "Vini?" tanya saya dengan suara cukup keras yang membuat ibu seketika menoleh ke arah saya sambil mengerutkan dahi karena bingung. Saya perlahan kembali berpura-pura mengulum senyuman seolah tak terjadi apa-apa. Seraya bertingkah seperti sedang merapikan jas lagi. Sementara Sekar sempat kelihatan menganggukkan kepalanya. "Benar, Kang Mas. Gadis itu sengaja mengutus jin wanita golongan hitam yang mengaku masih bersaudara dengan Raja Siluman. Dan kau tahu, kesaktian jin itu hanya setingkat berada di bawah Kilarang, Kang Mas. Dengan bantuan Sri Baduga Maharaja, Kilarang mampu memusnahkan jin tersebut bersama Nyimas Roroswasri." Jawab Sekar yang membuat saya tertegun. "Vini, saya sama sekali tidak menyangka gadis itu akan berbuat senekat ini. Seingat saya, di pertemuan terakhir kami saat itu, saat saya sedang bersama Ayu, putrinya Pak Sugi, Vini sempat mengucap salam perpisahan karena akan pergi jauh. Tak dinyana, kepergiannya mungkin ada hubungan dengan kemunculan jin wanita yang telah dimusnahkan oleh Kilarang." "Apa Kilarang juga melenyapkan Vini, Sekar?" tanya saya yang merasa sedikit cemas akan keselamatan Vini. Bagaimanapun juga, gadis itu pernah menjadi sosok yang saya sayang di masa lalu. "Tidak, Kang Mas. Atas perintah Sri Baduga Maharaja, Kilarang tidak diperbolehkan membinasakan gadis yang pernah beberapa kali berniat buruk padamu itu. Kilarang hanya mencabut semua ilmu hitam yang ia miliki. Setelah menemui gadis itu di sebuah gubuk reot di area kuburan para tetua, yang bodohnya lagi, selama ini selalu dikeramatkan oleh penduduk sekitar." Mendengar jawaban Sekar Kencana,
saya merasa sedikit lebih lega setelah mengetahui nasib yang diterima Vini. Biarlah ia menjadi gadis biasa yang hidup tanpa memiliki ilmu apapun, apalagi ilmu hitam. Mungkin jalan hidup seperti itu akan membuat Vini menjadi gadis yang jauh lebih baik. Sebaiknya kau segera pergi ke pelaminan, Kang Mas. Pengantin wanitamu nampak sedang gelisah menantikan kehadiran mempelainya yang nampak sangat tampan hari ini. Terus terang, aku merasa iri melihat wajah kalian yang nampak serasi sekali. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa jodoh kalian berdua akan langgeng. Saya sempat mengamini ucapan Sekar Kencana dan memberitahu ibu bahwa akan duluan kembali ke pelaminan. Saat masih berjalan beriringan dengan Sekar yang melayang di samping, saya kembali teringat akan masalah dengan Jagatirta. Sekar, bagaimana hubunganmu dengan suamimu, Jagatirta? Tanya saya dengan pandangan terus menatap ke depan agar tidak terlihat aneh. Cukup lama Sekar Kencana tidak menjawab pertanyaan saya. Sempat diri ini melirik ke arahnya yang berwajah murung. Nanti saja, selepas selesai acara pernikahan, aku akan menceritakan semuanya kepadamu, Kang Mas. Jawab Sekar saat saya sudah menaiki anak tangga. Saya menganggukkan kepala karena tidak mau memaksakan kehendak ke Sekar Kencana yang berhenti melayang dan kembali ke dekat Nyimas Roroswastri serta Bayu Barata. Saat saya sudah kembali duduk di sebelah Anggi, istri saya itu menggeser wajah ini ke arah Arya yang ternyata sudah berdiri di atas panggung wedding band dengan sebuah gitar yang talinya dikalungkan di leher. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Arya, temannya sepasang pengantin ganteng dan cantik yang wajahnya sama-sama sedang menyiratkan kebahagiaan di pelaminan sana, kata Arya sambil melambaikan tangannya ke arah saya dan Anggi. Kami berdua sama-sama menyunggingkan senyuman manis membalas lambaian tangan Arya. Kemudian saya sengaja melempar pandangan ke arah Singgih yang nampak sedang berpura-pura asik berbincang dengan seorang pemuda, meski sesekali pandangan matanya melirik ke arah Arya. Sebelum gua nyanyiin lagu, gua boleh cerita singkat nggak soal Imam dan Anggi dan apa hubungannya dengan gua? Tanya Arya ke semua tamu yang dibalas beragam reaksi, mulai dari jawaban iya, tidak sampai suara hu yang terdengar. Awalnya, Arya nampak sedikit kikuk menerima bermacam reaksi. Hingga setelah saya mengacungkan jempol pertanda memperbolehkan dia untuk berbicara, baru Arya memberanikan diri mendekatkan mulut ke mikrofon. Gua kenal Imam cukup singkat. Waktu itu, gua adalah jodoh yang dipilihkan oleh papanya Anggi untuk putrinya yang saat ini sedang bersanding di sebelah Imam. Maaf ya, Om Andi. Arya sempat menghentikan kalimatnya dan sengaja melirik ke arah papanya Anggi yang nampak sedang menelan ludah. Dalam hati, saya memuji tindakan Arya, meski jelas sempat membuat orang yang dimaksud berdehem beberapa kali. Gua sempat ribut sama Imam buat pertahanin Anggi. Gua pikir secara wajah, gua gak kalah dari Imam, iya kan? Kembali terdengar suara hu panjang dari para tamu. Namun Arya tidak goyah. Dia malah melempar senyuman ke arah saya yang juga sedang tersenyum ke arahnya. Dan lu tahu gimana akhirnya? Gua kalah telak dari Imam. Bukan cuma kalah tampang, gue juga kalah ribut ngelawan dia. Terlebih ternyata Anggi sama sekali gak punya rasa ke gue dan memang dia sangat mencintai Imam, kata Arya sambil memasang wajah pura-pura murung. Kali ini suara gelak tawa terdengar dari semua tamu undangan. Bahkan Ridho sempat iseng berteriak, "Kasian deh lu," dan membuat Arya tertawa sambil mengepalkan tangan ke arah suaminya Suluh. Waktu itu gue sempat ngerasa down, meski sudah merelakan Anggi yang lebih memilih Imam. Gue juga sempat mikir kalau gue gak bakal bisa jatuh cinta lagi pada cewek. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata masih mempercayakan gue untuk kembali luluh di depan senyuman seorang gadis yang juga hadir di sini. Ucap Arya sambil melemparkan pandangannya ke berbagai arah seperti sedang mencari sosok seseorang. Saya juga mengikuti pandangan Arya yang ternyata sudah berhenti di salah satu sosok gadis cantik berwajah manis berambut sebahu yang nampak sedang mengacuhkan pemuda temannya berbincang dan tertegun menatap Arya. Setelah sempat menyunggingkan senyuman manis ke arah Singgih, Arya kembali menatap saya dan Anggi sambil memetik senar gitarnya beberapa kali. Harus gue akuin, gue terus terang iri dengan kisah perjuangan cinta Imam dan Anggi. Kalian berdua tetap saling mencinta meski pernah sama-sama goyah dan rapuh diterpa badai yang mencoba memisahkan. Cinta kalian berdua benar-benar menjadi kiblat buat gue. Semoga suatu hari gue bisa menjadi setegar Imam dan dapat memiliki seorang gadis setabah Anggi. Ucap Arya lagi yang sengaja melemparkan pandangannya ke arah Singgih dan membuat gadis itu tertunduk merona di tengah keramaian. "Tembak aja sekarang, Ar!" teriak saya penuh semangat
yang tanpa sadar memecah suasana syahdu dan membuat gelak tawa para tamu undangan kembali terdengar. Anggi yang melihat aksi norak saya langsung mencubit pinggang ini dan berhasil membuat saya meringis kesakitan. "Apa-apaan sih Beb? Merusak suasana aja deh," keluh Anggi dengan wajah sedikit kesal. Saya sempat tertawa melihat reaksinya dan mencoba membujuk-bujuk istri saya itu agar tak lagi merajuk. "Oke Mam, gua ikutin saran lu. Hari ini, di resepsi pernikahan kalian berdua yang gua udah anggap lebih dari saudara, gua akan menyatakan isi hati gua ke gadis yang berhasil meluluhkan hati ini." Singgih nampak masih tertunduk dan kembali mencoba berbincang dengan pemuda yang tadi sempat menemaninya. Buat Singgih, gadis cantik yang nampak kian bersinar dengan kebaya hitam berbunga emas di sana, lagu ini aku nyanyiin buat kamu, kata Arya sambil menunjuk ke arah Singgih dan membuat gadis itu nampak terbelalak dengan wajah bersemu merah. Dari dentingan suara gitar akustik yang sedang dipetik Arya, saya segera mengulum senyuman karena tahu lagu apa yang akan dinyanyikan sahabat baik saya itu. "Lagu apaan yang mau dinyanyiin Arya buat Singgih, Beb?" tanya Anggi yang terlihat antusias. "Kamu tahu film AADC yang jadul nggak? Ada satu lagu keren dari Anda yang judulnya tentang seseorang yang..." "Gila kan? Bisa aja Arya milih lagu yang bakal bikin Singgih kelepek-kelepek," jawab saya bersamaan dengan tertempelnya mulut Arya ke mikrofon dan mulai menyanyikan lagu. Saya langsung berdiri dan bertepuk tangan dengan penuh semangat, disusul suara tepuk tangan lain dari para tamu undangan. Saat Arya sudah selesai menyanyikan lagunya untuk Singgih, Arya nampak sedang tersenyum memandangi Singgih seolah sangat berharap gadis yang masih tertegun itu memberikan sinyal. Namun bukan senyuman yang diberikan Singgih, melainkan sebuah tatapan nanar penuh kebencian pada Arya. Bukan hanya Arya yang terkejut melihat reaksi Singgih, saya dan Anggi juga sama kagetnya melihat sambutan gadis itu yang langsung pergi meninggalkan pesta pernikahan kami tanpa mengucap sepatah kata pun. Saat Arya nampak sedang menuruni anak tangga dengan wajah murung, Rio kelihatan setengah berlari menuju pelaminan dan menghampiri saya serta langsung berbisik, "Bre, Teh Yuyun datang bre, lu lihat deh di sana." Mendengar ucapan Rio, saya langsung membesarkan mata dan melempar pandangan ke arah sosok seorang perempuan bertubuh sintal yang nampak berpenampilan sedikit mencolok sedang diajak berbicara oleh Joni dan Mail. "Ya elah, kenapa pakai datang sih dia bre?" tanya saya pada Rio yang sedang memasang wajah tak bersalah. "Siapa sih Beb? Kok kamu panik gitu?" tanya Anggi sambil menarik lengan saya dan membuat diri ini langsung berbalik menatapnya dengan tatapan bingung. "Itu yang kamu kenal Teh Yuyun kan? Yang punya warung pengkolan tempat aku biasa nongkrong sama anak-anak pas SMA?" kata saya yang balik bertanya pada Anggi. Sesaat Anggi nampak bingung menatap wajah ini, namun kemudian ia menyunggingkan senyuman. "Oh, yang katanya suka sama kamu ya Beb?" tanya Anggi sambil terus menyunggingkan senyuman. Saya hanya bisa menganggukkan kepala dengan sesekali memandangi sosok janda pemilik warung yang nampak sedang berjalan menuju ke arah panggung pelaminan. "Kamu gak usah panik gitu lah Beb, aku yakin kok dia cuma mau kasih ucapan selamat aja ke kita," kata Anggi mencoba menenangkan diri saya. Saya kembali menganggukkan kepala sambil menoleh ke arah Rio dan langsung memeluk lehernya hingga kepala sepupu saya itu seketika mendekat. "Lu mesti tanggung jawab ya kalau Teh Yuyun sampai macem-macem nyet," ancam saya dengan berbisik yang dibalas anggukan panik kepala Rio berkali-kali. Iya bre." Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari Imam Al-Fatah dan ketiga saudaranya. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.